Oke semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan materi analisis karakteristik magnetik. Langsung saja, member kami cuman ada dua, yaitu Uhti Riftia dan saya Raffi Baruna. Dan kami akan membawakan main problem atau domain atau topik utama lah dari presentasi ini. Yang pertama, domain magnetik, rahasia di balik struktur atom magnet. Yang kedua, garis gaya, visualisasi aliran dan interaksi magnet. Yang ketiga, ketiadaan muatan tunggal. Mengapa magnet selalu memiliki dua kutub? Yang terakhir, medan magnet ruang lingkup pengaruh magnetik. Kita langsung ke submateri pertama, yaitu domain magnet. Sebuah magnet permanen sebenarnya tersusun dari bagian-bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian kecil ini disebut domain magnet atau domain magnetik. Setiap domain magnet pada dasarnya adalah sebuah magnet elementer, magnet kecil yang lengkap. Adapun sifat elementer domain magnet ada tiga. Yang pertama, domain magnet memiliki sifat kemagnetan tetap. Ada meskipun magnet dipotong menjadi bagian yang sangat kecil. Yang kedua, setiap potongan kecil yang merupakan domain magnet tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan sendiri. Yang ketiga, memotong magnet tidak akan memisahkan kutub utara dan selatannya karena terdapat domain magnet. Sifat magnetik dapat hilang jika ukuran potongan material lebih kecil dari domain magnetik. Biasanya dalam ukuran orde mikrometer. Kenapa ini terjadi? Karena domain magnetik hanya bisa terbentuk jika ada cukup banyak atom yang saling berinteraksi. Untuk menyamakan arah orientasinya, jika jumlah atom terlalu sedikit, kesatuan orientasi ini tidak dapat terwujud, sehingga sifat dari magnet sendiri pun hilang. Faktor penyebab hilangnya domain magnet yang tentunya ada faktor pemanasan. Suhu tinggi menyebabkan atom-atom di dalam magnet bergetar lebih kencang. Akibatnya, ikatan antara atom lepas dan arah domain magnet menjadi acak. Tidak setara lagi. Adapun faktor guncangan atau pemukulan. Pemukulan berulang kali memberikan energi getar tambahan pada atom. Getaran ini merusak keteraturan arah domain magnet hingga sifat kemagnetannya pun hilang. Adapun faktor ukuran minimum, sifat domain magnet akan hilang jika ukuran material dipotong lebih kecil dari batas maksimumnya. Umumnya di bawah ukuran orde mikrometer. Lalu submateri kedua yaitu garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik digunakan untuk memvisualisasikan medan magnet di sekitar benda magnet. Konsep ini mirip dengan garis gaya listrik yang keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Adapun aturan yaitu garis gaya magnetik dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Garis gaya magnetik. Adapun kerapatan garis yaitu jumlah garis gaya per satuan luas menunjukkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Kekuatan maksimum dari garis gaya magnetik ialah kerapatan garis paling besar ditemukan di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat berada di daerah kutub. Semakin jauh dari kutub, kerapatan garis semakin kecil, yang berarti medan magnet semakin lemah. Lalu submateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uhti Riftia. Silakan Uhti Riftia. Selanjutnya, kita akan membahas materi ketiadaan muatan magnetik atau monopol. Mengapa magnet berbeda dengan muatan listrik? Dalam listrik, muatan positif dan negatif dapat dipisahkan atau terisolasi menjadi muatan tunggal. Dalam magnet, kita tidak pernah menemukan kutub utara saja atau selatan saja yang berdiri sendiri. Setiap kali ada kutub utara, pasti ada kutub selatan juga. Nah, dalam bahasa teori fisika, muatan tunggal disebut dengan monopol magnet. Berdasarkan pengamatan, disimpulkan bahwa tidak ada muatan monopol di alam. Mengapa? Karena magnet selalu bersifat dipol atau memiliki dua kutub. Sekecil apapun ukurannya, pasti memiliki dua kutub.
Selanjutnya, kita akan membahas materi medan magnet. Nah, apa sih itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet di mana gaya magnet dapat dideteksi. Sifat-sifatnya analog dengan medan listrik. Kekuatannya paling besar yaitu di kutub magnet. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, kutub magnet itu yaitu yang ada di ujung-ujungnya yang diberi tanda B. Nah, untuk lebih jelasnya, medan magnet disimbolkan dengan B, yang merupakan besaran vektor. Arah vektor medan magnet di suatu titik mengikuti arah garis singgung garis gaya. Arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Dalam medan magnet pula terdapat satuan pengukuran medan magnet. Nah, untuk satuan internasional untuk medan magnet adalah Tesla atau T. Secara sederhana, kuat medan magnet dapat diukur menggunakan aplikasi di smartphone. Contohnya yaitu CrowdMag. Nah, untuk gaya magnet yang ada di bumi juga kita dapat mengukurnya. Contohnya yaitu pada gambar yang telah kita sediakan atau ilustrasikan. Nah, selanjutnya kita sampai di kesimpulan materi yang telah kita bahas tadi. Nah, kesimpulannya yaitu domain magnet adalah bagian-bagian kecil yang searah untuk membentuk medan magnet di ruang sekitarnya. Medan ini divisualisasikan melalui garis gaya magnet yang tidak pernah terputus atau selalu berpasangan, karena pada dasarnya tidak ada muatan magnet tunggal atau monopol. Di alam, magnet akan selalu memiliki kutub utara dan kutub selatan, sekecil apapun ukurannya, atau sekecil apapun domainnya. Oke, jadi sekarang kita akan mengerjakan contoh soal dari terkait magnet ini. Yang pertama terkait medan magnet. Kawat Jika kawat lurus panjang dialiri arus 3A, maka hitung berapa medan magnet pada jarak 5 cm. Dan jawabannya adalah B atau B sama rumusnya adalah B sama dengan M sigma I per 2VR, atau M sigma sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 T kali M per A. Dan tinggal di masukkanlah si angka-angkanya, yang jadi hasilnya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 T. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal ini terkait garis gaya magnet, ya kan? Gambarkan garis gaya magnet di sekitar magnet batang dan kawat lurus di akhiri arus. Jawabannya kita lihat di slide berikutnya pada gambar, ya kan. Jadi kalau dalam magnet batang, ya selatan masuk ke utara, utara bisa masuk ke selatan. Sedangkan kalau menggunakan kaidah tangan, kaidah tangan kanan tuh pasti ibu jari itu arah arus listrik, jadi ke atas gitu, melingkari medan magnet. Itu untuk ke soal yang kedua. Soal yang terakhir terkait medan magnet lah. Bagaimana bahan ferromagnetik dapat menjadi magnet ketika didekatkan dengan magnet lain? Jawabannya, bahan ferromagnetik memiliki domain magnet atau dalam kurung kumpulan atom dengan momen magnet searah. Awalnya arah domain acak dan total magnetnya 0.
ke magnet medan magnet luar, ke domain menyusun diri searah, ke bahan menjadi magnet. Itulah beberapa contoh soal, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. See you.